Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andra Sanjaya dari kelas Agroteknologi C. Jadi kelompok saya akan mengerjakan tugas yang dimana bertemakan tentang Pancasila sebagai modal sosial. Jadi di sini kita akan membahas tentang kasus-kasus kriminal yang dimana yang bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di Pancasila, dan kemudian topik-topik tersebut akan dijelaskan oleh rekan saya. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Konio dari kelas C jurusan Agroteknologi. Baiklah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman saya Andra yang telah memberikan waktu dan kesempatan pada saat ini. Pada pertemuan kali ini kami akan membahas tentang Pancasila sebagai pemersatu modal sosial. Pancasila merupakan ideologi bangsa dan juga merupakan dasar negara, yang juga dimana dimaknai sebagai kepribadian bangsa yang tercermin dari setiap butir-butir sila Pancasila tersebut. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat Indonesia harus mengamalkan butir-butir yang ada dalam Pancasila tersebut. Kenapa? Agar ciptanya kehidupan yang harmonis dalam berbangsa dan bernegara. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Ya baiklah, terima kasih kepada saudara Arif yang telah menjelaskan tentang materi Pancasila sebagai modal sosial. Kemudian ada juga penjelasan pemaparan contoh kasus dari saudara Jamal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamaluddin Behamsa. Saya dari kelas C Agroteknologi. Di sini saya akan memaparkan contoh kasus materi tentang Pancasila sebagai pemersatu modal sosial. Indonesia dikenal sebagai negara hukum. Dalam artian, setiap tindak kejahatan harus dihukum sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Namun, ada beberapa kasus di Indonesia yang mengusik keadilan publik. Contohnya, ada seorang nenek yang mencuri 3 buah kakao yang dihukum 1 bulan penjara. Kemudian, seorang pelajar yang membunuh pelaku begal untuk menyelamatkan sang kekasih dihukum seumur hidup. Ini seolah menjadi cermin betapa penegakan hukum di tanah air masih tebang pilih. Ketika koruptor yang merampok uang rakyat masih berkeliaran, mereka yang lemah secara ekonomi dan status sosial begitu mudahnya diseret ke meja hijau, bahkan dibui. Baiklah, terima kasih saudara Jamal yang telah memaparkan contoh kasus ini. Dan kemudian mari kita dengarkan sama-sama kesimpulan dari teman saya Amar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kirola, kelas C Agroteknologi. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan waktu dan tempatnya untuk saya. Dari persoalan tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa eksistensi daripada Pancasila sebagai pemersatu modal sosial bangsa tidak ditemukan lagi keberadaannya, entah itu dari kehidupan sosial, berbangsa, ataupun bernegara, sehingga menimbulkan keraguan daripada sila-sila Pancasila itu sendiri. Lalu, apa yang kita lakukan ketika menemukan hal-hal seperti ini dalam kehidupan sehari-hari kita? Sebagai mahasiswa yang sadar akan tugas dan fungsinya dalam pengamalan sila Pancasila sebagai pemersatu sosial, harus lebih jadi lagi dalam menanggapi setiap fenomena yang terjadi di sekitar kita. Demikian kesimpulan dari materi kami. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih. Itulah pemaparan kesimpulan dari rekan saya. Ya, berakhirlah sudah pemaparan tentang tugas Pancasila sebagai pemersatu modal sosial. Ya, baiklah, terima kasih. Itulah sekian dari teman-teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.